Kanker adalah jenis penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal dan tidak terkontrol. Pada tubuh yang sehat, sel akan tumbuh, mati, dan berganti melalui suatu mekanisme yang terkontrol. Kerusakan atau perubahan pada genetika sel yang diakibatkan karena faktor eksternal dan internal kadang dapat mengakibatkan sel tidak mati dan terus berkembang hingga terbentuk sel yang terus membesar yang biasa disebut tumor. Sel kanker akan terus tumbuh, mengganas, dan menembus ke bagian sirkulasi darah serta menggandakan diri pada bagian tubuh yang lain. Kondisi ini disebut metastasis. Kanker menjadi salah satu penyebab kematian utama di antara penyakit tidak menular lainnya. Di Indonesia, kanker merupakan penyebab kematian ke-6 dengan proporsi 5,7% dari seluruh kematian. Kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker ketiga terbanyak yang dialami oleh wanita di seluruh dunia. Hasil registri kanker di Jakarta menunjukkan kanker serviks merupakan urutan kedua terbanyak yang ditemukan pada wanita. Kanker serviks paling sering bermula dari adanya lesi pada permukaan dari serviks. Gejala kanker serviks. Pada awalnya, kanker serviks tidak menunjukkan gejala apapun, tetapi dapat dideteksi secara dini melalui pemeriksaan serviks secara rutin dan teratur. Saat kanker berkembang akan muncul perdarahan di luar siklus menstruasi atau telah menopause. Keputihan yang berlebihan dan tidak normal, terdapat nyeri di panggul, munculnya rasa sakit dan perdarahan saat berhubungan intim. Gejala ini dapat ditemui pada gangguan kesehatan lainnya, namun demikian, segera konsultasi ke petugas kesehatan jika Anda merasakan beberapa gejala tersebut. Stadium kanker serviks. Stadium kanker adalah ukuran seberapa parah kanker yang dialami. Stadium kanker dibagi berdasarkan ukuran tumor dan apakah sudah tersebar ke jaringan sekitarnya atau organ tubuh lainnya. Stadium 0 tidak dianggap invasif karena sel kanker hanya ditemukan berada di lapisan atas dari sel serviks. Stadium 1A dianggap kanker invasif karena sel berkembang dari lapisan atas sampai ke lapisan bawah serviks, memiliki kedalaman 3-5 mm dan lebar 7 mm. Terdapat dua kondisi yang dapat terjadi pada kanker serviks stadium 1B. Pertama, sel dapat terlihat dengan menggunakan mikroskop, tetapi kedalamannya lebih dari 5 mm dan lebar 7 mm. Pada kondisi kedua, kanker dapat terlihat tanpa menggunakan mikroskop dan memiliki diameter lebih dari 4 cm. Pada stadium 2A, kanker menyebar melewati serviks dan meluas ke 2/3 bagian atas dari vagina, tetapi tidak sampai pada jaringan di sekitar uterus. Pada stadium 2B, kanker menyebar ke jaringan di sekitar uterus. Pada stadium 3A, kanker menyebar ke 1/3 bagian bawah dari vagina. Pada stadium 3B, kanker menyebar ke dinding panggul atau dapat juga menyebar ke saluran kencing. Jika aliran air kencing terhambat, ginjal dapat membesar atau berhenti bekerja. Kanker menyerang organ dalam panggul yang terdekat, seperti kandung kemih atau dubur, dan mungkin menyebar ke kelenjar getah bening di daerah panggul. Pada stadium 4B, kanker menyebar melalui kelenjar getah bening, panggul, ke organ tubuh lainnya seperti liver, usus, atau paru. Pengobatan kanker serviks. Pilihan pengobatan untuk kanker dapat dilakukan dengan pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi.
Pasien kanker mungkin mendapatkan satu atau kombinasi terapi tergantung pada jenis, penyebaran, dan keputusan masih ingin hamil. Terdapat beragam jenis pembedahan tergantung pada jenis dan stadium kanker. Pada stadium awal, dokter bedah mungkin akan melakukan konisasi menggunakan pisau bedah atau menggunakan kawat tipis yang dipasangkan oleh listrik untuk mengangkat jaringan. Pada stadium lanjut 1A atau 1B, dokter bedah akan melakukan pembedahan trakelektomi radikal yang memungkinkan untuk mempertahankan uterus agar di kemudian hari dapat hamil dan mempunyai anak. Pada metode ini dilakukan pengangkatan serviks dan bagian atas vagina, lalu membuat jahitan berbentuk seperti kantong pada rahim yang berfungsi sebagai leher rahim yang terbuka. Pada stadium awal dari 1A, dokter bedah dapat melakukan pembedahan total hysterektomi. Pada pembedahan ini, rahim diangkat tetapi tidak termasuk jaringan yang berada di dekatnya, baik vagina maupun kelenjar getah bening panggul tidak diangkat. Pada stadium lanjut 1A atau 1B, dokter bedah dapat melakukan pembedahan hysterektomi radikal. Dokter bedah akan mengangkat seluruh rahim, jaringan di dekatnya, bagian atas vagina yang berbatasan dengan leher rahim, dan beberapa kelenjar getah bening yang berada di bawah daerah panggul. Jika kanker serviks kambuh kembali, maka akan dilakukan ekstenterasi panggul. Selain mengambil semua organ dan jaringan yang disebutkan di atas. Pada jenis operasi ini, kandung kemih, vagina, dubur, dan beberapa usus besar juga diangkat tergantung di mana letak kanker tersebut. Radioterapi adalah pengobatan dengan sinar berenergi tinggi seperti sinar X untuk membunuh sel-sel kanker ataupun menyusutkan tumornya. EBRT, External Beam Radiation Therapy, yaitu dengan cara menembak dengan radiasi dari luar tubuh dengan target pada lokasi sel kanker. Brachytherapy atau terapi radiasi internal menempatkan suatu alat di dalam tubuh, yaitu pada sumber kanker. Kemoterapi adalah terapi sistemik yang menggunakan obat-obatan untuk mencegah perkembangan kanker dengan cara membunuh atau juga dengan menghambat pembelahan sel kanker. Pada saat obat-obatan masuk ke dalam aliran darah, obat-obatan ini dapat menjangkau sel kanker yang berada pada seluruh bagian tubuh. Pencegahan kanker serviks. Kanker serviks adalah salah satu jenis kanker yang dapat dicegah dengan melakukan pemeriksaan rutin dan dapat disembuhkan jika ditemukan pada tahap awal. Hindari HPV, Human Papilloma Virus, penyebab utama dari kanker serviks, dengan tidak berganti-ganti pasangan. Hindari pasangan yang memiliki aktivitas seksual tinggi. Tunda hubungan seksual sampai cukup usia dan gunakan kondom untuk mencegah tertularnya HPV dan penyakit seksual lainnya. Hindari merokok yang dapat menyebabkan meningkatnya risiko terkena kanker serviks bagi wanita yang telah terjangkiti HPV. Lakukan vaksinasi HPV bagi yang belum pernah melakukan kontak secara seksual. Rajin melakukan tes pap smear tahunan. Tes ini digunakan untuk mengetahui apakah ada infeksi, radang, atau sel-sel abnormal dalam serviks. Lakukan tes IVA, inspeksi visual dengan asam asetat untuk mendeteksi abnormalitas sel serviks Anda setelah mengoleskan larutan asam asetat atau asam cuka 3-5% pada leher rahim.
Pastikan untuk melakukan konsultasi dengan dokter mengenai langkah yang dapat diambil untuk mengurangi resiko terkena kanker serviks. Sekian dan terima kasih. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari kanker serviks.